bahan makanan kita, tanaman pangan dan hortikultura, ya porsinya menurun begitu. Jadi kita sebenarnya agak sulit mengaku sebagai negara agraris sekarang ini. Kita negara agraris dari sisi jumlah yang bekerja di pertanian, tampakan luasan lahan, tapi kalau dari sisi nilai produksinya, kita industri bukan, pertanian sudah enggak. Berdasarkan indeks ini, peringkat ketahanan pangan Indonesia itu di bawah rata-rata dunia, termasuk di bawah negara-negara yang mungkin tidak memiliki lahan sebanyak kita, tidak memiliki budaya pertanian berabad-abad seperti kita. Itu dari sisi indeks ketahanan pangan. Yang ditemukan oleh Brand ini bukan hal baru. Ini hanya menegaskan berbagai temuan yang terpisah-pisah, yang bahkan cukup diakui oleh BPS sebenarnya. Dengan cara bercerita seperti ini, ke depan mau apa lagi bangsa ini kalau tidak kembali memperhatikan pertanian. Dengan kondisi seperti itu, ya kalau kita mau nutup keran impor ya berarti nggak cukup. Sifatnya jadi mendua. Di satu sisi kita ingin jangan impor sembarangan supaya melindungi petani. Di sisi lain impor dibutuhkan. Meskipun ini sebenarnya ada ruang kebijakan ya. Ketika butuhnya 1 juta, ngimpornya 2 juta. Misalnya seperti itu. Kita di Bright ini tidak anti impor. Tapi kalau butuhnya 1 juta, kenapa impornya 2 juta? Dalam hal beras kita impor. Merah ini berarti impor. Beras ketan kita impor. Gandum impor. Jagung impor. Kedelai impor. Kacang tanah impor. Kacang hijau impor. Dalam hal sayur-sayuran dan buah-buahan, dalam 5-7 tahun terakhir kita net importer. Ada ekspornya ada, tapi lebih banyak impornya. Ini negara apa? Negara agraris apa kan? Jadi dahulu itu yang namanya komoditas paling strategis itu di zaman-zaman lampau banget itu senjata, kemudian energi, ya toh. Pangannya sih dari dulu strategis, tapi sempat berkurang kestrategisannya karena dianggap suplainya banyak. Sehari-hari kita bicara ini, pangan dengan energi itu setara sudah strategisnya. Jadi kalau ada goncangan-goncangan geopolitik, mereka yang memiliki produksi pangan, ketahanan pangan itu memiliki daya tahan sebagai negara yang kuat. Nah, Indonesia sayangnya selama 2-3 dekade terakhir, khususnya 1 dekade di era Pak Jokowi ini justru tidak memperkuat ketahanan pangan, ditandai dengan produksi yang menurun. Nah, maka ke depan ini menjadi tantangan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak yang saya hormati. Kami dari Bread Institute melakukan kajian, masih berjalan, tetapi ini nanti akan kami sajikan sebagian hasil kajian tersebut kepada Ibu Bapak, terutama teman-teman jurnalis, yaitu tentang persoalan pangan yang sedang dihadapi Indonesia. Sebagaimana yang umum diketahui, selama 1-2 tahun terakhir ini, itu suplai beras dunia terganggu. Mungkin untuk hari-hari ini lebih tepat disebut tidak stabil ya, sedang membaik, tapi ada potensi nanti di bulan-bulan depan memburuk lagi sebagaimana beberapa bulan yang lalu. Suplainya tidak stabil, sementara permintaan atas beras itu tentu saja tidak berkurang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Harga beras pun pada dasarnya fluktuasi, tetapi cenderung cukup tinggi dalam 1-2 tahun terakhir ini. Nah, kekhawatiran akan krisis pangan yang dipicu oleh beras ini meluas karena alternatif atau substitusi dari beras itu juga tidak mencukupi, dan juga karena berkaitan satu dengan yang lain, suplai dan harganya juga mengikuti fluktuasi beras. Bahkan sempat, meskipun sekarang kembali diperlonggar, beberapa negara tahun-tahun kemarin sempat mengurangi atau membatasi ekspornya untuk keperluan pencadangan dalam negerinya. Sekarang sudah dilonggarkan lagi, tetapi melihat perkembangan ke depan itu tidak tertutup hal itu akan kembali terjadi dan bisa dalam porsi yang lebih berat. Mengapa? Karena krisis pangan ini bukan soal produksi saja. Jadi sekalipun produksinya relatif mungkin tidak banyak berkurang, jadi gangguan El Nino dan lain-lain tidak sampai memukul seluruh produksi, tapi tetap saja produksi masih ada dan cukup, tetapi kondisi politik regional itu memanas ya di banyak kalangan, dan bahkan mulai sampai kekhawatiran terjadinya perang yang lebih masif ya, lebih mengeskalasinya meluas. Kalau demikian, maka soal pangan tidak hanya produksi kan, tapi soal distribusinya dan soal perdagangannya. Biasanya krisis politik juga selain ke pangan ada soal krisis energi. Nah, kalau krisis energi dengan pangan terjadi bersama-sama, itu menjadi variabel penting dalam goncangan ekonomi dunia.
Jadi belakangan ini kalau kita lihat di media itu masih soal suku bunga The Fed, kemudian yield SBN di kita, kemudian yield US Treasury, lalu nilai tukar, sedikit tenggelam nih isu pangan ini. Padahal secara substantif justru ini masalah yang lebih serius dengan perkembangan geopolitik dan macam-macam ini ya. Dengan penduduk yang sangat banyak, 285 juta ya kurang lebih sekarang, pangan ini menjadi masalah yang betul-betul serius ya buat bangsa ini, sangat menentukan. Hal itu sebenarnya disadari oleh semua era pemerintahan ya. Bahkan di era Jokowi ini, di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya, baik yang periode pertama 2015 sampai 2019, maupun yang periode kedua 2020 sampai 2024, dan saya juga sudah membaca draft teknokratis. Draft teknokratis berarti disusun oleh Bappenas pemerintahan Jokowi yang akan diserahkan kepada pemerintahan Prabowo untuk di-finishing sesuai visi misinya. Itu tiga-tiganya itu meng-highlight, memfokus, membuat narasi semua tentang pangan ya. Kata-kata ketahanan pangan muncul, kecukupan pangan, ketersediaan pangan, pokoknya yang berkaitan dengan pangan itu menjadi narasi yang keluar di berbagai sub bidang ya. Tetapi dalam konteks RPJMN yang sudah berlalu, era Pak Jokowi 2 RPJMN, realisasinya itu jauh dari yang diharapkan, ditargetkan atau diproyeksikan oleh RPJMN. Karena RPJMN itu memuat beberapa angka seperti misalnya angka pertumbuhan sektor pertanian, angka produksi padi, angka produksi jagung, angka produksi daging, itu ada di sana, susu. Lalu juga ada indeks ketahanan pangan, indeks security ya, pangan. Itu juga tidak tercapai yang dicantumkan di RPJMN. Lebih dari itu, kajian kami di Bright melihat tanda-tanda ini bukan soal tidak berhasilnya terhadap RPJMN saja, tidak soal bahwa terjadi hasil yang tidak baik, tidak menguntungkan dalam sektor pertanian, lebih khusus lagi pangan. Pangan itu nanti kita jelaskan bagiannya dari pertanian apa saja. Tetapi kami sampai pada kesimpulan ada tanda-tanda kerawanan pangan bisa terjadi di tahun-tahun mendatang ini. Kira-kira gitulah isi dari kajian kami itu. Pengertian pangan, kita misalnya bisa mengambil dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ya. Itu pertama pangan itu ya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan semacamnya yang digunakan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia ya, semacam itulah definisinya. Nah, kalau ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Perlu digarisbawahi ya, sampai dengan perseorangan. Ketahanan pangan itu kondisi terpenuhinya sampai perseorangan. Yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya, kemudian aman, cukup beragam. Jadi beragam ini juga harus jadi bagian dari pengertian ketahanan pangan ya, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan. Jadi orang nggak bisa dipaksa makan yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Nah, kalau secara teknis, undang-undang juga menyebutkan, dan dalam kajian juga banyak disebut begitu, ketahanan pangan itu 3 pilar ya, ketersediaan, availability, keterjangkauan, accessibility. Keterjangkauan itu fisik maupun harga ya, bisa dijangkau barangnya, relatif terjangkau oleh mayoritas rakyat. Dan yang ketiga adalah soal stabilitas. Stabilitas artinya relatif stabil, bukan ada, kemudian tidak ada. Banyak istilah ya, selain ketahanan pangan ada istilah produksi pangan, ketersediaan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, konsumsi pangan. Itu berhubungan semua. Kalau disederhanakan ya yang paling level bawah itu ya ketersediaan pangan. Tersediaan dia kan mau dari produksi atau dari impor kan tersedia. Bisa disebut ketahanan. Ketahanan pangan ini mix campuran dari kedua tadi, tapi terukur kesinambungannya, dan itu kesinambungannya maupun kemampuan membelinya kalau dia impor itu berkaitan dengan ketahanan pangan. Tapi kalau mau level yang lebih tinggi lagi, dan itu disebut-sebut dalam berbagai kajian, sebenarnya kemandirian pangan dan ujungnya kedaulatan pangan. Kemandirian pangan artinya kita sekalipun ada yang diimpor, tetap saja kekuatan negara ini, Indonesia, untuk mandiri pangan tetap bersumber pada terutama sekali produksi dalam negeri dan kemampuan mendistribusikan di dalam negeri. Nah, kalau kedaulatan pangan lebih jauh lagi ya. Nah, tetapi kita baiklah kita lebih kepada ketahanan pangan. Jadi longgar ini. Sebetulnya ya impor juga bolehlah, tetapi kita lihat bagaimana perkembangannya.
Secara umum ketahanan pangan di semua negara termasuk Indonesia itu kan masalahnya produksi, kemudian distribusi. Di dalam distribusi itu tidak hanya soal, misalnya sekarang dianggap distribusi akan mudah karena jalan-jalan sampai kemana-mana, belum tentu juga. Karena soal distribusi itu tidak hanya soal fisik begitu, tapi soal tata niaga, jalur pemasarannya, para pelaku pasarnya. Jadi banyak barang, jalannya ada, barangnya ada, tapi hilang di pasaran. Itu kan bisa karena soal tata niaga ya. Nah, tapi yang lebih juga harus diperhatikan dalam konteks negara Indonesia ketahanan pangan adalah soal global. Itu masalah global ini kan fluktuasi harga, ketersediaan di pasaran dunia menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan Indonesia. Dari kami di BRIDE membuat kajian pertama secara sederhana dulu yang sifatnya menganalisis data-data di produk domestik bruto. Dari situ nanti ada perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan panduan yang sudah dimodifikasi sistem national account ya. Itu membagi barang dan jasa yang diproduksi oleh Indonesia jutaan itu dilihat dikelompokkan menjadi 17 kelompok atau bisa disebut 17 sektor atau 17 lapangan usaha yang memproduksi jutaan barang dan jasa. Nah, di antara 17 sektor itu ada sektor pertanian. Jadi sektor pertanian adalah satu dari 17 sektor dalam PDB. Berarti kita nanti bisa dapat angka pertumbuhan sektor pertanian, lalu kita bisa dapat angka pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam angka pertumbuhan ekonomi itu termasuk pertumbuhan pertanian. Berarti kan kalau misalnya pertaniannya nanti lebih tinggi atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, itu berarti secara relatif perbandingan dengan sektor-sektor lain. Nah, di dalam sektor pertanian itu ada 7 subsektor ya, 4 diantaranya terkait langsung dengan pangan. Terkait langsung tuh subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura. Kalau tanaman pangan itu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, itu tanaman pangan. Yang hortikultura itu buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, dahulu di edisi sebelum 2010 ini bergabung ya tanaman pangan dengan hortikultura ini. Kemudian subsektor ketiga, subsektor peternakan. Di situ ada sapi, kerbau, babi, kambing, ayam dari ternak besar, ternak sedang, ternak kecil. Ditambah dengan produksi dagingnya, telur, dan susu itu bagian dari produksi peternakan. Kemudian ada selain tanaman pangan, hortikultura, perikanan. Nah, perikanan darat maupun perikanan laut. Itu maka kita bisa melihat selama, karena fokus kita untuk memberi evaluasi assessment, fokusnya kajian BRIDE ini apakah selama 10 tahun, nah datanya sih relatif 9 tahun ya karena data tahun ke-10-nya belum selesai, di era Jokowi ini kondisinya bagaimana, membaik, memburuk, atau mana yang membaik, mana yang memburuk. Nah, antara lain adalah dengan menganalisis data-data PDB, kurang lebih begitu ya. Cara melihat pertama sektor pertanian dulu. Nah, seperti di grafik kami ini, itu sektor pertanian itu adalah satu dari 17 subsektor tadi. Yang biru itu adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 sampai dengan 2024. Khusus 2024 itu kan masih berjalan sehingga itu adalah angka perakiraannya. Kita kasih angka perakiraan yang positif lah 5,1. Sebenarnya BRIDE dalam kajiannya sudah menduga akan 5,0 ya. Cuma untuk kali ini ya udah kita taruh 5,1 dulu lah. Lalu yang orange itu adalah pertumbuhan sektor pertanian. Dari gambar terlihat kan secara umum kecuali di tahun 2020 itu pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Artinya sektor pertanian lebih rendah dari 16 sektor lain secara rata-rata. Tentu ada yang lebih rendah juga ya. Nah, lalu yang hitam itu adalah subsektor tanaman pangan. Jadi satu dari 7 subsektor pertanian. Pertanian satu dari 17 sektor PDB. Membaca grafik ini sederhana saja kan? Bahwa berarti rata-rata pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Dan yang lebih penting sebenarnya lebih rendah dari target RPJMN. Jadi RPJMN tidak berhasil dipenuhi oleh realisasinya. Nah, sedangkan yang hitam, tanaman pangan lebih rendah lagi dari sektor pertanian. Ya, meskipun ada tahun-tahun yang lebih tinggi sedikit, tapi secara rata-rata selama 10 tahun era Jokowi lebih rendah. Kita dapat angka rata-rata pertumbuhan pertanian itu 3% selama era Jokowi. Dengan angka 2024, angka perakiraan ya. Sedangkan tanaman pangan hanya 0,53%. Ya kebayang ya, nyaris tidak tumbuh sebenarnya 0,53 itu. Sementara pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun itu rata-rata 4,24 karena pernah kontraksi. Itu dulu data pertama yang kami sodorkan. Secara lebih spesifik, kita soroti
tanaman pangan. Ya. Tanaman pangan ini tadi kita menyampaikan soal pertumbuhannya. Bisa juga kita lihat produksi tanaman pangan dinilai dari sisi harga pasar. Jadi nilainya ya, nilai rupiah dari tanaman pangan itu kuantitas dikalikan harga. Nah, kuantitas dimaksud ya ada perhitungannya ya. Nah, itu tampak bahwa tanaman pangan secara kuantitas di awal di 2014 sampai dengan 2018 terjadi peningkatan secara nilai rupiah dari produksi tanaman pangan. Tetapi 2019 dia mengalami kemerosotan. Ini unik ya. Jadi pada waktu COVID naik. Jadi memang untuk tanaman pangan ini tidak kena dampak langsung ya produksi tanaman pangannya oleh COVID ya. Masuk akal ya, tanaman pangan tidak langsung seketika kena. Tapi 2021 turun, 2022 naik sedikit. Nah, kalau dibuat rata-rata sampai 2023 selama 5-6 terakhir ya sebenarnya tanaman pangan ini nyaris tidak mengalami penambahan nilai produksi secara PDB ya, secara nominal rupiah. Maka porsinya pun cenderung turun. Mengapa? Kan tadi tanaman pangan sub dari pertanian. Pertanian sub dari PDB ya. Nah, kalau secara pertanian pun pelan-pelan sektor tanaman pangan ini tidak lagi paling dominan. Dahulu relatif paling dominan mencapai 25%. Seperempat dari 7 subsektor itu tanaman pangan. Sekarang hanya sekitar 18%. Jadi turun. Seiring dengan produksinya yang tidak begitu meningkat, bahkan cenderung fluktuatif dan stagnan. Satu catatan yang kami berikan, perkembangan pertanian di Indonesia ditandai oleh pertumbuhan sektor tanaman pangan yang amat rendah, 0,53%, dan porsinya makin berkurang dari keseluruhan pertanian. Dan otomatis berkurang dari PDB kan, karena PDB merupakan bagian. Itu dulu tanda pertamanya. Dan sebagai imajinasi, tanaman pangan saya ulangi ada padi, ada jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, itu tanaman pangan semua. Kami juga menyajikan data yang lebih panjang dari tahun 1990. Cuma di sini ada technically ya, ada soal teknis. Karena ada perubahan pembagian sektor, pembagian subsektor pertanian itu berubah data dari sebelum 2010 dengan 2010, terutama dari data 73 juga sedikit beda. Ini karena datanya pakai data tahun dasar 93 dan tahun 2000 dan tahun 2010. Yang berubah 2010 dahulu tanaman bahan makanan itu secara prinsip adalah terdiri dari tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Jadi dipecah dua. Ada yang pindah ke jasa, tapi secara umum pecah dua itu. Maka kalau kita mau membandingkan, kita jumlahkan yang lama itu dengan yang baru ini kita jumlahkan kan, pangan dengan hortikultura. Nah, ini porsi atas PDB. Jadi ketika tanaman pangan ditambah dengan hortikultura yang dahulu disebut dengan tanaman bahan makanan, itu secara porsi atas PDB menurun. Produk domestik bruto adalah produksi barang dan jasa selama setahun dengan cara menghitungnya hanya nilai tambahnya, itu oleh BPS dideskripsikan menjadi 17 sektor. Salah satu sektornya adalah pertanian. Nah, sektor pertanian sekarang terdiri dari 7 subsektor. Sebelumnya 5 atau 4. Jadi ada perubahan ya. Jadi sebenarnya dari sisi ini ada berita positifnya bahwa Indonesia makin kurang agraris ya. Sayangnya kita sudah pernah kajian, ini tidak pindah ke industri. Nah, dikaitkan dengan kerentanan pangan kita ya, berarti ini fakta ya bahwa produksi bahan makanan kita, tanaman pangan dan hortikultura ya porsinya menurun begitu. Sehingga sekarang hanya 3,653% dari. Jadi kita sebenarnya agak sulit mengaku sebagai negara agraris sekarang ini. Kita negara agraris dari sisi jumlah yang bekerja di pertanian, tampakan luasan lahan, tapi kalau dari sisi nilai produksinya, kita industri bukan, pertanian sudah enggak. Jadi negaranya tidak memiliki ciri khas untuk disebut ya. Kemudian minyak kita juga sudah bukan net produsen kan, kita sudah net konsumen. Nah, ini tantangan serius buat perekonomian ke depan. Nah, kembali ke pembicaraan kita. Nah, subsektor lain peternakan. Nah, peternakan ini mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dari tanaman pangan. Tadi tanaman pangan selama era Jokowi 10 tahun itu 0,53 ya. Sekarang yang peternakan 3,81, jadi lebih tinggi. Tapi tetap di bawah pertumbuhan ekonomi yang 4,24.
Nah, akibat pertumbuhannya yang lebih tinggi dari tanaman pangan dan beberapa subsektor lain, porsinya itu sedikit meningkat. Tapi sedikit fluktuasi, tapi ujungnya sedikit. Di tahun 2014, 11,61%. Pada waktu 2014, si tanaman pangan kan 25%. Turun menjadi naik sedikit menjadi 12,45%. Tidak sampai 1% poin. Ya. Peternakan tumbuh lebih cepat dari tanaman pangan, tapi masih terlalu rendah. Bahkan berita buruknya ya, di beberapa tahun terakhir itu pertumbuhannya rendah. Jadi kita sempat tinggi sampai dengan tahun 2019, sejak 2020 sampai sekarang pertumbuhannya peternakan sangat rendah. Ini tentu kalau dikait-kaitkan, seandainya nanti kita Bright membuat kajian khusus terhadap peternakan misalnya, nanti memang mau tidak mau harus sudah dikaitkan dengan beberapa penyakit ya. Mau penyakit yang menimpa sapi, penyakit yang menimpa babi, macam-macam gitu. Tetapi secara umum ya ini beritanya tidak baik juga, sudah peternakan di 3-4 tahun terakhir pertumbuhannya melandai. Nah, subsektor lain yang terkait pangan adalah hortikultura. Hortikultura ini terutama sekali adalah buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Itu rata-rata, ini salah hitung nih saya, tadi kan angkanya belum ditulis ini. Ini bukan 3,81 ya. Hortikultura ini di kisaran 3,5%. Jadi cukup lebih tinggi dari yang biasa, tetapi tetap saja di tahun-tahun terakhir ini melandai. Sehingga porsinya relatif stagnan itu. Karena tingkat pertumbuhannya yang tidak begitu tinggi, bukan 3,81 ya, nanti yang dirilis kita perbaiki angkanya. 3,81 tadi adalah peternakan. Ini jadi stagnan 10,77 dengan 10,95. Berarti tanaman hortikultura ini setara saja dengan sektor pertanian. Nah, lalu yang satunya lagi perikanan. Nah, perikanan ini yang bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan lebih baik nih, 4,91%. Jadi ini termasuk yang tinggi. Jadi yang tinggi di subsektor pertanian itu perikanan dengan perkebunan. Cuman perkebunan tidak kita bahas ya, karena dianggap yang terkait pangan kan hanya gula tuh. Yang lain kan bukan pangan kan. Tidak pangan secara langsung. Nah, perikanan itu mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, lalu porsinya pun meningkat. Jadi porsi terbesar di pertanian itu justru sekarang adalah perikanan. Nah, dulu tanaman pangan, sekarang perikanan. Itu dari 16,52 sampai menjadi 21,20. Sebetulnya proses-proses pertumbuhan kemudian porsi ini tidak soal. Yang penting Indonesia ini memiliki strategi mau mengembangkan yang mana sebagai andalan. Tapi khusus tanaman pangan itu tidak terkait dengan andalan pemasaran saja. Orang kita membutuhkan untuk bangsa ini. Tapi kalau kayak perikanan, perkebunan itu mungkin harus ada banyak pertimbangan bagaimana kaitannya dengan pasar ekspor kan sebenarnya. Nah, ini perikanan tidak terlalu buruk, meskipun juga tidak terlalu bagus. Itu gambaran dari sisi PDB. Di antaranya lagi ada info yang tidak pakai angka PDB, tapi angka-angka kuantitatif yang bersumber pada Kementerian Pertanian atau BPS atau BPS. Jadi BPS sering mengambil data dari Kementerian Pertanian disajikan, atau memang sejak awal BPS terlibat dalam perhitungannya, seperti contohnya padi. Nah, padi kalau digambar ya seperti itu. Cuma padi ini memang ada perubahan cara perhitungan di tahun 2018. Sehingga kita sajikan saja itu. Perhitungan lama menunjukkan dari 93 sampai 2018, produksi padi itu cenderung meningkat. Nah, dengan perhitungan baru ini dianggap lebih presisi dan juga sejak awal dihitung berdasarkan metode-metode yang lebih modern, lebih bisa dipertanggungjawabkan dan bekerjasama antar berbagai kementerian lembaga. Itu terjadi penurunan ya, menurun. Kalau di gambarnya sih kelihatan stagnan, tapi menurun sedikit sebenarnya kan. 2018 kita masih 59 juta ton, sekarang tinggal 54 juta ton. Saya bulatkan ya. Nah, 59 jadi 54, jadi berturun. Nah, 2024 yang sedang berjalan ini kuat dugaan hanya di kisaran 51 sampai 52 juta ton. Dari data sementara yang keluar. Nanti data sementara resmi oleh BPS nanti biasanya di bulan Oktober akhir atau awal November. Kami dari Bright menduga ini di kisaran nanti sekitar 52 juta ton saja. Jadi turun kan. Kalau tadi PDB itu meskipun kuantitatif tapi dihitung rupiahnya. Kalau ini dihitung barangnya nih, khusus padi, turun. Berarti selama era Jokowi produksi padi cenderung menurun. Bagaimana dengan jagung? Nah, jagung juga ada dua metode, tapi bisa diusut kedua-duanya masih bisa ditelusuri. Karena perubahan metodenya hanya soal
kadar air ya. Metode lama kadar air 28%, metode baru ini kadar air 14%. Metode baru bukan metode baru sebenarnya. Publikasi baru cenderung memakai Ka 14%. Nah, gambar memperlihatkan bahwa di tahun 2023 terjadi penurunan produksi. Nah, 2023 sedang berjalan ini nampaknya tidak bisa rebound, hanya di kisaran yang sama dengan 2023. Nah, kalau dilihat gambar itu dengan ketika dimulai 2014, produksi tahun 2023 ini yang kalau pakai metode Ka 28% itu sama ya. Jadi dari 19,6 juta menjadi 19,98. Jadi ya selisih sedikit, stagnan lah, naik lalu turun, lalu stabil. Kalau berdasarkan yang data yang perhitungan Ka 14%, ya sedikit meningkat tapi angkanya di situ-situ saja. Sederhananya produksi jagung ini hanya sedikit meningkat selama era Pak Jokowi. Bukan sedikit lagi, sangat sedikit. Jadi sudah ketemu nih padi, jagung. Kemudian beberapa pangan yang lain apa? Ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Ada data dari BPS dan Ditjen Tanaman Pangan. Yang biru itu menunjukkan kedelai. Kedelai merosot drastis ya selama era Pak Jokowi. Kurang lebih 955 ribu ton menjadi kurang lebih hanya 350 ribu ton. Jadi hampir jadi sepertiganya ya. Lalu kacang tanah berkurang hampir separuh dari 638 ribu ton menjadi kurang lebih 350 ribu ton. Jadi tinggal separuh kacang tanah. Kacang hijau berkurang sekitar 30%-nya. Dari 244 ribu menjadi 166 ribu. Ya kita sederhanakan, produksi kedelai, produksi kacang tanah, produksi kacang hijau menurun di era pemerintahan Jokowi. Nah, bagaimana dengan pangan yang lain? Ubi kayu, ada masa stagnan di masa-masa lalu, terjadi peningkatan sampai 2010, bertahan di produksi tinggi 2010 sampai dengan 2014. Dimulai dari era Pak Jokowi, itu yang merah itu mengalami penurunan. Nah, di tahun-tahun terakhir ini memang sedikit meningkat, tapi tidak kembali pada produksi sebelum 2014. Disimpulkan secara sederhana, produksi ubi kayu selama era Pak Jokowi itu merosot cukup tajam. Di era kedua sedikit meningkat, tapi tidak bisa kembali kepada sebelumnya. Ini ada kaitan dengan food estate ya meningkatnya ini. Nanti kita selidiki lah. Bagaimana dengan produksi ubi jalar, jenis tanaman pangan yang lain? Mirip dengan ubi kayu tadi. Polanya mengalami penurunan di era Pak Jokowi. Jadi kita sudah ketemu nih, padi merosot, jagung hanya sedikit meningkat, kacang tanah, kedelai, kacang hijau menurun drastis, ubi kayu, ubi jalar menurun. Kita belum ketemu nih, yang naik apa dari tanaman pangan ya? Kalau di bagian jagung dan ubi kayu ini maksudnya singkong kan ya? Ya. Itu kan salah satu yang ditanam bagi dalam food estate ya? Ya. Itu apa tidak tergambarkan dalam proyek? Kelihatannya ada, karena dilihat dari kenaikan di 2020. Ubi kayu, lihat, di ubi kayu itu 2020 naik 21, meskipun turun sedikit, tapi lebih tinggi dari 2018-19. Jadi ada nampaknya, tapi tidak signifikan. Jadi maksudnya, saya menduga, tapi kita nanti memang harus riset lebih jauh. Ini sumbangan dari food estate antara lain. Menahan laju penurunan, tapi bukan meningkatkan. Menahan laju penurunan produksi ubi kayu, gitu ya. Nah, lalu sekarang bagaimana dengan daging? Kita lompat saja ke peternakan, tapi contoh saja ini. Daging sapi stagnan. Jadi produksi daging sapi 2014 itu 497 ribu ton, 498. Sekarang 503 ribu ton. Dan gambarnya juga kelihatan kan, stagnasi. Lalu daging kambing sama, stagnan. Malah turun dari 65 ribu ton menjadi 61 ribu ton. Domba sedikit meningkat, tapi nanti kalau digabungkan domba dengan kambing terjadi stagnasi. Karena mungkin di antara pemirsa termasuk saya nggak bisa bedain daging kambing dengan daging domba kalau sudah jadi sate ya. Jadi produksi daging kambing dengan domba dijadiin satu itu stagnan. Daging babi pun sempat meningkat di awal-awal, tapi kemudian belakangan menurun. Ini ada informasi ada tentang penyakit babi ya di beberapa tahun terakhir kemarin. Ini datanya sampai 2023. Secara umum, produksi daging tidak mengalami peningkatan yang berarti kan. Kalau digabungkan nih semua daging-daging ini, ada daging yang meningkat ternyata, yaitu ayam. Ayam dan teman-temannya ayam ini meningkat nih. Jadi ada ayam ras daging itu meningkat. Kemudian ayam ras petelur meningkat. Jadi kita bisa merasakan juga sih di pasaran ya, bahwa mendapatkan daging ayam itu relatif mudah kan dibanding. Atau
Mudah itu maksudnya terjangkau harganya, ada barangnya. Nah, daging ayam buras stabil, karena memang ayam kampung ini ya begitu kan. Nah, daging itik dan itik Manila juga meningkat. Ini kalau mau berita baiknya di situ. Tetapi ini kembali pertanyaannya, kita mau kecukupan daging seperti apa ke depannya kan? Mau bagaimanapun harusnya kita memiliki kemampuan meningkatkan produksi daging sapi, kambing, domba, yang semacam itulah. Lalu susu bagaimana? Nah, susu ya seperti itu gambarnya, bahwa di era Pak Jokowi terjadi stagnasi, sempat meningkat, tapi beberapa tahun ini menurun, 22-23 ini. Dan 24 kelihatannya juga belum bisa rebound, itu gambar kelihatan. Nah, padahal kita sudah punya program makan siang gratis ya, atau makan bergizi gratis, yang salah satunya adalah susu. Atau tadi kalau kita kaitkan dengan daging, berarti potensinya hanya daging ayam tuh. Kalau daging sapi atau daging kambing, selain ketersediaannya kurang produksi, ya mungkin harganya juga. Berita lain adalah telur. Nah, kalau telur kita mengalami peningkatan produksi ya. Baik itu telur ayam ras petelur, telur itik, bahkan telur ayam buras bukan ras, itu meningkat. Jadi era Pak Jokowi ini dalam konteks pangan yang meningkat itu adalah produksi telur. Lumayan lah, makan satu telur berarti sama dengan makan satu ayam ya, bakal ayam lah. Nanti bread dikira semua mau dikritik kan. Ya kita yang baik ya kita sebut baik ini. Ini telur lumayan lah, bagus. Jangan nanti kalau lumayan nanti kita sinis lagi Mas Andre. Produksi daging itu harus diingat, misalnya produksi daging sapi, itu sebenarnya tidak membedakan ketika dia impor sapi disembelih ya di dalam negeri diproduksi daging sapi. Karena itu kita perlu tahu juga selain produksi daging, populasinya. Disebut populasi itu jumlah ya. Populasi sapi potong bagaimana, sapi perah bagaimana, kemudian kerbau bagaimana, kambing bagaimana, kambing dan domba. Ini menarik ya. Jumlah sapi potong itu per 2020, datanya baru sampai 2022, itu ada 17,25 juta. Jadi sapi dipotong di Indonesia itu 17,25 juta. Penduduknya 285 juta. Kalau Selandia Baru itu penduduknya sekitar 25 juta, sapinya kalau tidak salah sekitar 30 juta. Jadi kalau di Selandia Baru lebih banyak sapi daripada manusianya. Kalau di sini jauh banget perbedaannya. Nah, sapi perah sama. Sapi perah itu baru 507.000. Yang kita mau tonjolkan, selama era Pak Jokowi, sapi perah tidak meningkat signifikan. Kalau sapi potong sedikit meningkat. Nah, populasi kerbau justru turun. Ya ini tidak ada regenerasi di kerbau berarti kan. Jadi ketika ada tua dipotong, anaknya nggak ada. Kambing itu sempat naik, tapi belakangan turun di era Pak Jokowi. Itu kondisi populasi ternak besar ya. Ternak besar yang namanya. Kembali seperti telur, khusus untuk ayam itu meningkat, itik meningkat, ras pedaging, ras petelur, kemudian ayam buras. Ras petelur meningkat, wajar kan telurnya juga meningkat. Nah dari sisi itu di era Pak Jokowi terjadi peningkatan. Itu gambaran secara umum ya, tentu belum semua, tapi kita sudah lihat tanaman pangan, kita sudah lihat ternak, susu. Sebenarnya kita harusnya juga meninjau perikanan, tapi kita lewati saja dulu untuk ini tadi perikanan kita hanya lihat dari sisi PDB-nya, berarti ikan relatif meningkat. Nah, secara umum ketahanan pangan itu diukur oleh apa yang disebut dengan Global Food Security Index. Itu ada lembaga yang tiap tahun mempublikasi GFSI ini. Ini diadaptasi oleh BPS, mirip ya ada indeks, tapi saya kira kita pakai GFSI aja lah. Data terkininya masih tahun 2022, 2023 mungkin bulan-bulan ini akhir nanti keluar. Itu ketahanan pangan oleh GFSI ini diukur dari ketika semua orang di setiap waktu memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap makanan. Makanan itu harus mencukupi, aman, bergizi, memenuhi kebutuhan hidup akal sehat. Itu definisi normatifnya. FAO, Food and Agriculture Organization juga concern itu. Nah, nanti perhitungan GFSI ini bagian dari FAO, tapi ada lembaganya sendiri ya. Ada 4 komponen yang diukur oleh indeks. Ini indeks ya. Ada soal keterjangkauan, ketersediaan, kualitas, keamanan, dan keberlanjutan serta adaptasi pangan. Nanti kita lihat. Nah, pada tahun 2022 skor dari 0 sampai 100 Indonesia tuh 60,20. Ya, ini kan seperti orang sekolah saja toh. Kalau ada nilai 0 sampai 100 kita dapat 60 ya dibilang pinter ya nggak pinter kan. Tapi dibilang bodoh naik kelas karena 60 gitu. Kira-kira gitu. Ini dibanggakan nih. Silahkan dicari di mesin pencarian. Hal ini dibanggakan oleh pejabat Kementerian Pertanian. Tapi kalau kita berpikirnya jernih, gimana kita bisa bangga?
Ini negara agraris sejak zaman dulu kalah, kita apa saja, apa kalau kata Kus Plus itu, tongkat dan batu jadi tanaman, petaninya punya budaya bercocok tanam berabad-abad, skornya 60,20 kan? Ini kan luar biasa sebenarnya. Dan peringkat 63 dari 113. Di bawah rata-rata kan? 113 bagi 2 tuh 50 berapa? 55 ya? 56. Berarti kita kan di bawah rata-rata kan 63 itu. Kalau dibagi dua kelas, kelas A dan kelas B, kita pasti masuk kelas B. Meskipun peringkat atas di kelas B. Dan nomor 4 di ASEAN. Pada era Jokowi ini sempat meningkat sampai 63,60. Skornya di tahun 2018. Berarti kan skor 2022 lebih rendah dari 2018. Sehingga RPJMN disusun untuk mencapai 95,20 pada 2024. Wah, ini kan sudah dari data 2022 begitu, paling maksimal 2024 nanti kita antara 65, 66 itu kalau tidak turun ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat saja grafiknya. Nah ini tahun 2022, skornya tadi 60,2, peringkatnya 63. 60,2 ini ketersediaan, skornya 84 tinggi ya, dari 0 sampai 100. Kenapa? Karena ketersediaan itu tidak membedakan antara ketersediaan karena produksi ataupun karena impor kan. Jadi kita masih memiliki kemampuan impor tuh, sehingga dapat skor yang tinggi dalam, tidak juga sebenarnya, 50,9 ya. Maaf, saya salah. Artinya kita produksi itu tadi menekan skor ketersediaan kan. Sekalipun kita bisa impor, sehingga kita skornya tetap 50,9 tuh ketersediaan. Peringkatnya 84 dari 113. Kita agak tinggi skornya dalam keterjangkauan. Nah, di sini memang harus jujur nih, mungkin faktor jalan, faktor pelabuhan, bandara itu ada nilainya di sini. Sehingga barang secara fisik terjangkau. Meskipun barang itu barang impor kan antara lain. Itu skornya 81,4, peringkatnya 44. Jadi di samping juga kebijakan pemerintah membuat harga pangan mungkin masih bisa dikendalikan ya, sehingga skor keterjangkauan sampai tahun 2022 itu cukup tinggi. Nah, kualitas dan keamanan nilainya 56,2. Jadi kualitasnya juga tidak sampai 60 ya. Lalu keberlanjutan dan adaptasi itu kita rendah. Keberlanjutan adaptasi ini, keberlanjutan ya tadi, karena dia lebih banyak, bukan lebih banyak, cukup banyak bersumber dari impor, keberlanjutan kan ada masalah toh. Sedangkan adaptasi, tidak mudah buat penduduk Indonesia secara umum memindah dari konsumsi beras menjadi konsumsi yang lain. Mungkin di masyarakat perkotaan, di kalangan menengah atas itu sudah mulai ya, tidak makan beras, mau makan yang lain. Tetapi secara umum rakyat Indonesia itu masih sangat bergantung pada beras, sehingga adaptasi terhadap substitusi itu agak kurang. Lihat dari skor, 60,2 itu kan turun dibandingkan tahun 2018, 19, 20 hanya lebih baik dari 2021. Nah, kalau digambar di kanan atas itu, ada rata-rata global tuh, bahwa kita hijau Indonesia di tahun 2018 yang tadi kita skornya cukup tinggi 63,6 itu, kita di atas rata-rata dunia, tapi kita sebenarnya secara umum di bawah rata-rata dunia ya. Jadi berdasarkan indeks ini, peringkat ketahanan pangan Indonesia itu di bawah rata-rata dunia, termasuk di bawah negara-negara yang mungkin tidak memiliki lahan sebanyak kita, tidak memiliki budaya pertanian berabad-abad seperti kita, di antara negara-negara yang di atas kita. Khusus di gambar ini, kita di dunia kita lebih rendah, di Asia Pasifik kita lebih rendah dari Vietnam, Malaysia, Singapura, kita sama dengan Thailand di 2022 ya. Thailand 60,1, kita 60,2. Kita sedikit lebih baik dari Filipina, kita lebih baik dari Laos, Kamboja, dan Myanmar. Wajar kan? Nah, kita nggak tahu nih 2023, 2024 bisa jadi Thailand sudah menyalip kita. Itu dari sisi indeks ketahanan pangan. Kita berarti sudah mendapatkan gambaran dari kajian Bright tadi, kita sudah melihat tren di produk domestik bruto, nilai rupiah dari pangan. Kita sudah melihat beberapa contoh komoditas pangan yang utama yang secara umum mengalami penurunan dengan pengecualian beberapa jenis pangan seperti daging ayam dan telur ayam itu kita membaik, tapi yang lain-lain memburuk. Kemudian kita melihat ketahanan pangan kita skornya itu pas-pasan lah ya, begitu ya Mas Andri ya, 60. Jadi memang kalau 60 belum rawan pangan, tapi ingat itu tahun 2022, kita belum punya angka 2023, belum punya angka 2024. Sangat berpotensi itu menurun di 2024, dan kalau kita sebut rawan, ya tentu kalau rawan berarti dia harusnya
mengarah ke 50 atau di bawah 50 dan itu bisa terjadi di tahun-tahun mendatang. Salah satu sebabnya adalah kita petaninya banyak, lahannya tidak banyak bertambah. Sehingga mayoritas petani kita itu adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Tanpa adanya konsolidasi itu tidak harus jadi milik satu orang, tetapi mengkoordinasikan produksi dan sebagainya, maka kepemilikan di bawah setengah hektar inilah yang membatasi kemampuan produktivitas dan berproduksi yang banyak. Kalau dirinci lagi dari data BPS, itu menarik ya. Jadi BPS ini menyajikan data 4 kelompok. Ada petani gurem di bawah setengah hektar, ada petani kecil setengah sampai 1,9 hektar, ada petani menengah 2 sampai 3 hektar. Nah, kemudian ada petani kaya lebih dari 3 hektar. Datanya berdasarkan sensus pertanian yang diolah oleh BPS sendiri. Ini diolah tapi diolah BPS bukan diolah saya ya. Nah, itu ternyata petani guremnya bertambah persentasinya dari 55,95 menjadi 61,67%. Jadi bertambah. Persentasi petani yang makin gurem berarti itu sederhananya ada tanah yang kemudian dibagi 2 kan? Ya toh? Ada lahan yang dibagi 2 anaknya nanti sehingga berkurang. Itu secara rata-rata pun ini di luar dugaan itu ukuran petani gurem di bawah setengah hektar, tapi mungkin ini informasi terbaru dari BPS, rata-rata petani gurem itu memiliki berapa coba? 0,15 hektar. Dahulu dalam kajian-kajian orang menyebut angka 0,3 ya Mas Andri kebayang, ternyata sekarang 0,15. Kemudian petani kecilnya juga rata-rata kurang dari 1 hektar. Jumlahnya juga sangat banyak. Petani menengahnya sedikit, lebih sedikit lagi petani kaya. Jumlahnya sedikit, menguasai lahan yang banyak. Jadi kurang lebih begitu. Jadi di pertanian pun terjadi ketimpangan ya. Tentu kalau disebut ini petani kaya ya, jadi kita jangan membayangkan kaya seperti pemilik modal di industri ya. Ini ya kaya ukuran petani. Nah lalu ini rincian lebih jauh. Secara umum gambaran presentasinya, kemudian BPS juga di dokumen yang berbeda tapi ya, ini disajikan dengan jumlah rumah tangga usaha taninya. Jadi justru yang mengelola di bawah 1 hektar itu bertambah jumlahnya petaninya. Di sini unitnya rumah tangga usaha tani ya, jadi bukan petani, jadi ada juga yang 2 orang. Itu bayangkan dari 4,3 juta orang menjadi 7,4 juta. Petani yang di bawah rumah tangga usaha tani yang di bawah 1 hektar. Kalau dilihat justru yang bertambah itu yang di bawah 1 hektar dan yang antara 1 sampai 2 hektar itu bertambah. Yang lain berkurang semua tuh. Mengkonfirmasi data yang di awal tadi. Nah, dengan kondisi seperti itu kita bisa membayangkan mengapa tadi produksinya seperti yang kita gambarkan. Ya, baik itu tanaman pangan, hortikultura maupun peternakan. Pada saat yang bersamaan, jumlah orang yang bekerja di pertanian itu tidak berkurang. Persentase berkurang ya, tapi jumlah tidak. Persentase itu karena diukur dari jumlah angkatan kerja, karena jumlah penduduknya bertambah, jumlah usia kerja bertambah, di antara usia kerja itu masuk angkatan kerja bertambah, tetapi secara jumlah absolut, masih ada 39,5 juta orang di bulan Agustus yang bekerja di sektor pertanian, dan ini tidak kita masukkan yang Februari sudah 40,5, jadi sudah lebih dari 40 juta orang masih di sektor pertanian. Produksinya menurun dan stagnan kecuali tadi telur dan ini, lahannya secara rata-rata menyempit, jumlah orangnya bertambah bekerja di sana. Mudah dibayangkan, yang terjadi adalah kemerosotan nilai tambah yang diterima oleh tiap orang, atau kalau secara sederhana namanya produktivitas per orangnya otomatis menurun. Dengan demikian ini menjelaskan mengapa separuh dari penduduk miskin di Indonesia kepala rumah tangganya adalah petani. Nah, dihubungkan saja semua ini. Jadi yang ditemukan oleh Brand ini bukan hal baru. Ini hanya menegaskan berbagai temuan yang terpisah-pisah yang bahkan cukup diakui oleh BPS sebenarnya. Dengan cara bercerita seperti ini, ke depan mau apa lagi bangsa ini kalau tidak kembali memperhatikan pertanian. Saya tambahkan data yang tadi. Tadi kan jumlah total pekerjanya tuh. Kita tadi sudah dapat info tanaman pangan itu merosot ya, Mas Andre ya. Ternyata jumlah pekerjanya bertambah tuh. 14,9 juta ya, 15 juta. Sempat menurun tapi kembali. Hortikultura yang tadi mengalami sedikit lebih baik daripada pangan tapi tetap juga tidak tinggi, itu bertahan malah sempat meningkat menjadi 3,8. Perkebunan memang naik, kita tidak bahas perkebunan nilai tambahnya. Jadi bisa dikatakan
sebagian petani ini yang relatif tidak miskin tapi juga tidak kaya adalah yang di perkebunan. Dan itu petani yang bekerja di sana, tidak semua petanian. Nah, peternakan itu menarik ini ya, peternakan ini relatif bertahan dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang lebih tinggi dari tanaman pangan. Mestinya berdasarkan logika ini, yang di peternakan dan perikanan tidak digambarkan itu lebih baik. Tapi hati-hati, lebih baik dari sesama sektor pertanian, bukan lebih baik dari pekerja industri pengolahan. Kalau diceritakan dengan nada sedih ya sebagian besar mereka yang bekerja di pertanian, yang hidup dari sektor pertanian, itu kondisinya memprihatinkan. Dan kalau dari sisi negara, ya berarti ke depannya perlu strategi nih untuk memperbaiki kondisi pangan ini. Nah, sebelum sampai ke imajinasi kita untuk ke depan, dengan kondisi seperti itu, maka wajar kita impornya itu, ya kalau kita mau nutup keran impor ya berarti nggak cukup. Gitu kira-kira. Jadi di sini sifatnya jadi mendua. Di satu sisi kita ingin jangan impor sembarangan supaya melindungi petani. Di sisi lain data-data produksinya impor dibutuhkan. Meskipun ini sebenarnya ada ruang kebijakan ya, karena ada senjang waktu antar ketersediaan dan kebutuhan impor. Kemudian ketika butuhnya 1 juta, ngimpornya 2 juta, misalnya seperti itu. Kita di Bright ini tidak anti impor. Tapi kalau butuhnya 1 juta, kenapa impornya 2 juta gitu? Kalau mestinya impornya di bulan Juli, kenapa impornya di bulan Januari? Nah, itu ada variabel semua, variabel rentenya. Nah, kita mengambil saja dari data BBS ini, kita masih progres. Mas Andri, kita akan olah ini dari tahun ke tahun. Ini ada contoh tahun 2023 dari BPS nih. Dalam hal beras, kita impor. Merah ini berarti impor. Baik dari sisi volume, impor 2,7 juta ton. Dari sisi nilai berarti kita 1,6 miliar dolar, kan gitu ya impornya. Beras ketan kita impor, beras pecah lainnya udah itu ya. Produk turunan beras kita ekspor. Nah, kita ada sedikit tapi tipis banget. Gandum impor, jagung impor, kedelai impor, kacang tanah impor, kacang hijau impor. Kira-kira begitu ya. Lainnya impor, lainnya macam-macam. Sebenarnya karena terlalu banyak slide, kita juga memperlihatkan dalam hal sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam 5-7 tahun terakhir kita net importer. Ya, slide tidak kita sajikan di sini. Jadi terbayang tidak bahwa kita buah-buahan dan sayur-sayuran itu kita ada ekspornya ada, tapi lebih banyak impornya. Ini negara apa? Negara agraris apa kan? Kira-kira gitu. Ringkasannya, sebagian besar komoditas tanaman pangan pada tahun 2003 alami defisit neraca perdagangan. Nilai impor lebih besar dari ekspor. Supaya lebih tajam kita ambil satu contoh, namanya kedelai. Ini kedelai kalau digambar jadi begini nih. Yang biru itu menunjukkan produksinya. Jadi kita pindah dari grafik yang tadi di atas tadi ya. Jadi dia turun, impornya naik kan. Sederhana seperti itu toh. Ini tidak bisa dipecahkan dengan larangan impor kan Mas Andre? Ya ini meningkatkan produksi harus. Nah, meningkatkan produksi ada soal lahan pertanian, ada soal petani itu untung nggak dia kalau nanam kedelai. Kalau dia rugi bagaimana? Nah, ini kan kebijakannya seperti itu. Lalu daging, ya ada produksi daging yang stagnan, sudah saya katakan tadi, ditambahkan daging sapi dan kerbau itu memang meningkat sedikit di era Jokowi, tapi secara umum stagnan itu di 5,525 ribu ton. Impornya naik. Kenapa? Karena ketika produksinya stagnan atau naik turun tapi dengan nilai relatif stagnan, kebutuhan konsumsinya naik, maka impornya naik kan? Impor daging sapi. Di luar soal tadi 4 subsektor, ini masuk perkebunan sebenarnya, tapi kan bisa disebut pangan. Jadi ini kan untuk PDB dia masuknya perkebunan gula ya. Tapi kalau untuk analisis kita bisa pangan, ini juga menarik gula ini. Gula itu produksinya biru tuh stagnan aja selama, bukan lagi di era Pak Jokowi, sejak di era SBY itu stagnan. Konsumsi naik kan, tapi sini nggak ada gambarnya, otomatis impornya naik baik secara tonase maupun secara rupiah. Jadilah Indonesia yang di zaman Belanda merupakan produsen terbesar pertama atau kedua, kemudian eksportir terbesar di dunia, sekarang kita menjadi importir gula terbesar di dunia. Jadi sebuah prestasi, dan selama era Jokowi prestasi itu dipertahankan dan kelihatannya kalau tidak ada strategi serius dari pemerintahan Prabowo, peringkat pengimpor gula terbesar masih bisa kita pertahankan. Harusnya bisa ini diperbaiki. Maka kita tutup bahwa kondisi pangan dunia ini kan jelas sedang penuh ketidakpastian. Jadi dahulu itu yang namanya komoditas paling strategis itu di zaman-zaman lampau banget itu senjata. Kemudian energi, ya toh. Pangannya sih dari dulu strategis, tapi sempat berkurang
kestrategisannya karena dianggap suplainya banyak. Sementara energi kan lebih ini. Sehari-hari kita bicara ini, pangan dengan energi itu setara sudah strategisnya. Jadi kalau ada goncangan-goncangan geopolitik, mereka yang memiliki produksi pangan, ketahanan pangan itu memiliki daya tahan sebagai negara yang kuat. Nah, Indonesia sayangnya selama 2-3 dekade terakhir, khususnya 1 dekade di era Pak Jokowi ini justru tidak memperkuat ketahanan pangan, ditandai dengan produksi yang menurun. Nah, maka ke depan ini menjadi tantangan serius. Jadi bangsa ini kalaupun berbicara tentang industrialisasi, berbicara industri berapapun, bahkan 7,0, kalau tidak dimulai dengan memperbaiki sektor pertanian, lebih khusus lagi pangan, dalam konteks pangan ini bisa dikaitkan dengan industri, jadi hilirisasi yang mengolah pangan itu ada pengolahan sederhana, memperpanjang usianya, memperbaiki kualitasnya, memudahkan dia didistribusikan dengan sedikit diolah, apalagi kalau dia diolah lebih lanjut, menjadi produksi-produksi yang bisa diekspor, itu akan memperkuat ketahanan negara. Kalau negara kita ini seperti Singapura, seperti Swiss, atau negara-negara kecil yang kaya itu, dia nggak mau produksi nggak apa-apa. Karena dia punya cadangan devisa yang cukup untuk belanja. Lah kita, bagaimana kita terus-menerus akan meningkatkan impor pangan, sementara kita tidak memiliki ekspor yang cukup kuat di bidang lain, jadi bahaya dengan begitu. Demikian dari saya, nanti silakan Andre sebagai peneliti di Bright, mungkin ada yang mau ditambahkan. Silakan Mas Andre.